Oke. Waduh, error, Pak. Oke. Sebelum kita memulai BKSN pada malam hari ini, sebelumnya Monica mengucapkan terima kasih kepada Tante, Om, dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung di BKSN pertemuan ketiga pada malam hari ini yang berjudul Yesus Sahabat bagi Mereka yang Menderita. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan lagu pembukaan terlebih dahulu. Puji syukur, Pak. Puji syukur, tim. Puji syukur, tim. Apakah sudah jelas terlihat di layar? Masih layar gelap sih ini. Kelihatan, Monik. Sudah jelas. Sleeping, too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. There's a kind of love, there's a kind of love. You keep a cover over every single secret. So afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. There's a kind of love, there's a kind of love. There's a kind of love, there's a kind of love. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. There's a kind of love, there's a kind of love. There's a kind of love, there's a kind of love. God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Oke. Oke, untuk selanjutnya apakah PPT sudah terlihat?
Sudah terlihat? Belum, masih loading. Udah. Oke, Nah, udah sekarang sekarang. udah. Oke. Ya. Baik, sebelum kita memulai malam hari ini, mari kita membuka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk membacakan doa pembuka. Kepada Tante Fange, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengar sabdamu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabdamu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabdamu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Baik, saya persilakan kepada Om Willy untuk memulai presentasi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Monik. Ikonnya udah ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian. Hari ini topik hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Mungkin sekilas flashback untuk yang 2 pertemuan sebelumnya, itu kita sudah membahas dengan Pak Bayu waktu itu ya sebagai moderator. Itu adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, di mana kita baca waktu itu adalah terkait dengan para rasul yang para murid yang ada diombang-ambingkan di tengah laut. Ada cerita juga waktu Petrus hampir tenggelam saat itu. Maaf Om Willy, mungkin suaranya agak kurang kencang ya? Ya, sorry, ini ada telepon masuk. Tadi saya pakai handphone nih. Oh, Maaf, iya. Tadi coba pakai PC, cuman nggak bisa ini, jadi saya pakai handphone di sini. handphone. Baik. Jadi mungkin hilang. Sekarang harusnya udah jelas ya suaranya, udah lebih bagus ya. Atau masih kurang jelas suaranya? Kurang Udah kencang jelas. sedikit. Oh, masih kurang kencang sedikit ya suaranya ya. Oke deh, coba saya deketin ke ini. Sekarang gimana? Udah lebih baik atau masih? Sudah Om. Oke. Ya. Ini mungkin tadi saya coba flashback apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Waktu itu adalah yang pertemuan pertama itu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kemudian kita lihat cerita di situ adalah yang waktu para murid terombang-ambing di tengah lautan. Kemudian Petrus yang saat itu minta Yesus untuk dipanggil sehingga dia juga bisa berjalan di laut. Tetapi ketika ada ombak, dia menjadi ragu, menjadi tawar hatinya, kemudian dia juga tenggelam dan minta tolong kepada Yesus. Itu pertemuan kita yang pertama. Kurang lebih intinya adalah kita harus percaya bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap keputusasaan yang kita alami. Nah, kemudian di pertemuan kedua ada Pak Erwin yang membawakan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Di situ adalah kalau saya bisa flashback lagi adalah Lazarus yang meninggal dibangkitkan oleh Yesus. Di situ yang coba disampaikan adalah Yesus sebagai sahabat, di mana di setiap kedukaan kita, setiap kita merasa kehilangan, Yesus selalu hadir untuk memberikan penghiburan, juga menjadi kekuatan. Nah, untuk hari ini tentu kita tema-tema yang sudah dibahas sebelumnya itu berkaitan erat dengan situasi saat ini, di mana kita juga tahu saat ini kita dalam situasi pandemi sudah hampir 2 tahun. Nah, ini tentu juga banyak membawa dampak ke dalam diri kita lah, dalam diri saudara-saudara kita, dalam diri lingkungan kita lah. Nah, sebenarnya pandemi itu sendiri bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Jadi kalau bisa digambarkan, mungkin nanti akan kita lihat di bacaan hari ini,
itu adalah pandemi ini seperti para penyamun yang merampas penghasilan banyak orang, seperti seorang yang dirampas hartanya yang sedang melakukan perjalanan ke kota Yeriko. Nanti mungkin bisa kita lihat di bacaan Injil hari ini. Nah, dalam situasi sulit yang banyak menyebabkan orang menjadi menderita saat ini, kita mungkin perlu merenungkan siapa sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Dan juga di sini saya highlight bahwa Yesus juga memberi tanggung jawab kepada kita, sama seperti dia yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Dia juga berharap kita pun bisa menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dengan menjadi penolong bagi sesama kita. Nah, dalam pertemuan ini kita diharapkan bisa mendalami, merenungkan, kemudian mencari pesan dari Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, mungkin sedikit gambaran mengenai bacaan ini adalah perumpamaan tentang orang Samaria ini merupakan salah satu Injil yang hanya salah satu cerita dari beberapa cerita yang hanya terdapat di Injil Lukas. Jadi ini something yang nggak ada tidak diceritakan oleh penginjil yang lain, tapi ini hanya ada di Lukas. Jadi ini cukup menarik. Jadi kita mungkin bisa lanjut ke bacaan Injilnya setelah ini. Jadi kita lihat apa sih yang menarik dari bacaan Injil ini. Silakan Monik atau siapa yang mendapat tugas untuk bacaan Injil hari ini. Baik, dipersilakan kepada Tante Lia untuk bacakan yang ganjil. Bacaan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Silakan Tante. Tante Lia ganjil dan Tante Sri untuk genap. Untuk Tante Lia apakah akan? Oh ya, silakan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 27. 37, Mas. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Tadi nomor. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian." Maka itu dia. Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya sesudah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dan menyeberang dan seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, terima kasih untuk yang membacakan Injil hari ini. Jadi mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, Monik. Di sini adalah kita mencoba untuk mendalami teks yang baru saja kita dengarkan dan yang baru saja kita bacakan. Nah, mungkin gini, mungkin pertanyaan pertama itu kalau misalnya boleh kita coba lihat adalah dari pertanyaan si ahli Taurat kepada Yesus, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, mungkin selain pertanyaan ini adalah mungkin yang mungkin bisa kita gali adalah kenapa dari Lukas sendiri ini kita bisa lihat dia si ahli Taurat sendiri kenapa dia menanyakan hal seperti ini gitu. Itu mungkin yang selain dari pertanyaan yang nomor 1 ini yang mungkin mau coba kita gali. Nah, mungkin ada dari Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang mau coba melihat, coba menyampaikan apa yang kita dengar, apa yang tanggapan dari apa yang sudah didengar, apa yang sudah dibaca. Boleh, silakan. Mungkin bagi Om dan Tante yang ingin mengumumkan pendapatnya, boleh dipersilakan. Yap, itu juga udah ada kisi-kisinya di situ. Sudah tambah, sudah dilihat, tinggal lihat ayat 27. Bantu jawab ya Pak Willy. Boleh, Mami. Di sini tertera, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, terima kasih Mami. Mungkin yang menarik juga di sini adalah kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya di bacaan ini ya, di situ dilihat bahwa si ahli Taurat menanyakan kepada Yesus. Di situ sih dibilang juga bahwa si ahli Taurat ini mencobai Yesus gitu ya. Nah, cuman kira-kira apa yang melatar belakangi si ahli Taurat ini menanyakan hal itu? Dan kemudian juga kalau misalnya kita lihat, ternyata ketika Yesus menanggapi pertanyaan si ahli Taurat itu, dia bukan memberi jawaban yang langsung gitu ya, bukan memberi jawaban bahwa apa yang ditanya A, jawabannya B gitu ya. Pertanyaannya A, jawabannya A gitu ya. Tetapi dia justru bisa dibilang dia menanyakan kembali kepada si ahli Taurat, kira-kira menurut kamu seperti apa gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba menggali lebih jauh dari ayat-ayat tersebut, mungkin boleh sharing di sini.
Belum ada mungkin ya. Mungkin sedikit kalau saya boleh dari ini dari pandangan pribadi saya begitu ya. Saya melihatnya bahwa sebenarnya bisa dibilang ahli Taurat ini kan sebenarnya orang dia tentu bukan sembarang hal bisa dibilang, maksudnya dia disebut sebagai ahli Taurat sendiri bukan sesuatu karena bukan sembarang orang bisa dipanggil sebagai ahli Taurat lah. Saya yakin seperti itu situasi pada saat itulah di Israel pada zaman itu gitu. Tentu ada hal yang bisa ada alasan kenapa si orang tersebut dipanggil sebagai ahli Taurat gitu kan. Tentu orang ini adalah orang yang sudah memahami, sudah mendalami, apalagi hal yang mendasar. Pertanyaannya sebenarnya bisa dibilang itu hal yang mendasar, apa yang apa namanya yang bisa membuat kita selamat gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan sebenarnya dia juga kalau dilihat dari cara Yesus menjawab si pertanyaan ahli Taurat itu, kita bisa lihat bahwa oh ternyata si ahli Taurat sebenarnya tahu dia apa yang jawaban atas apa yang dia tanyakan gitu. Itu bukan sesuatu yang apa namanya, entah dia hanya untuk menguji Yesus apakah menguji pengetahuan si Yesus, atau memang dia ingin menggali lebih jauh dari makna dari apa namanya hukum yang dasar hukum yang menjadi dasar hukum itu sendiri gitu. Mungkin saya melihatnya sih seperti itu di Injil yang kita baca hari ini gitu. Mungkin kalau mau ada tambahan atau ada yang ingin juga sharing dan menyampaikan pendapat pribadinya, mungkin boleh juga, silakan. Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjut ke yang nomor 2. Oke, mungkin boleh ya kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini, siapakah sesamaku? Nah, mungkin untuk yang hadir di sini, silakan nggak usah malu-malu kalau yang mau menyampaikan Silakan Tante pendapat. yang mungkin mau memberikan opininya untuk pertanyaan nomor 2 ya. Dan bisa juga karena sudah ada ayatnya, mungkin bisa dilihat di ayat itu ya Om ya. Sebagai referensi seperti itu ya Om ya. Boleh ya. Mungkin Monik juga bisa ini balik ke slide yang ada ayat ini, jadi yang hadir juga bisa melihat gitu. Oke Om, sebentar. Ayatnya Mami Sudin baca lagi. Jadi ayat 30. Oh, belum keganti ya. Sebentar, Monica share ulang. Ini karena Monica lagi pakai laptop Albert ya, jadi agak kagok. Aku bantu baca ya. Ya, ini ayat. Oh ya. Thank you, Mami. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Baik, terima kasih Mami. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, atau Mami juga ingin menambahkan dari sini, dari Mami sendiri ada yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh nggak Bapak Ibu. Yang lain silakan. Kalau dari saya ngelihatnya ini Pak, di ayat 30 itu ada dua tokoh yang disebutkan oleh Yesus, yaitu seorang yang turun dari Yerusalem dan perampok. Itu. Jadi menurut Tuhan Yesus kalau itu disebutkan sesama ya dua orang itu berarti. Jadi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, mungkin pedagang ya.
Yang kedua, perampok. Jadi baik orang biasa dan perampok disebut sesama oleh Yesus. Begitu, Pak? Iya. Baik, ini Pak Erwin ya, betul ya? Betul, saya, Pak. Oke, ya siap. Makasih Pak. Sorry, soalnya saya pakai handphone nggak muncul siapa yang bicara. Oh, nggak apa-apa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Luar biasa sudut pandangnya juga benar sekali. Maksudnya selain orang yang jatuh ke tangan penyamun, tetapi juga penyamun itu sendiri juga kalau misalnya kita lihat dari jawaban ini adalah mungkin seseorang yang bisa kita sebut sebagai sesama lah ya. Terima kasih Pak Erwin. Yang lain boleh? Saya boleh? Boleh? Ya, boleh. Tante, Silakan. Iya. Kalau menurut pandangan saya, kalau dari bacaan ini, jadi sesama itu Tuhan Yesus tuh kayaknya mau ngasih tahu ya, sesama itu mau orang jahat kayak dia mau penyamun, dia mau pedagang, dia mau orang yang menderita, ya ini kan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu juga yang dirampok habis-habisan, berarti itu juga sesama gitu ya. Kan tidak ada tidak dikelas-kelaskan atau tidak dikotak-kotakan. Tuhan Yesus hanya mau nyebut dia orang yang turun dari Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko, penyamun-penyamun, perampok-perampok, terus orang yang dirampok, malah orang yang dirampok dipukul, dan orang yang setengah mati, itu berarti itu sesama juga gitu ya. Betul. Jadi sesama itu ya berarti juga kalau saya rasa mau dia berbeda agama, mau berbeda apapun itu sesama juga begitu ya. Betul. Ya itu menurut pandangan saya ya Pak. Kayaknya Tuhan Yesus mau menekankan itu ya. Baik, terima kasih Bu Sahala buat sharingnya. Mungkin juga kalau saya sedikit boleh tambahkan pertanyaannya ini adalah kira-kira kenapa ya si ahli Taurat ini sampai menanyakan siapa sesamaku ini, gitu. Jadi sebenarnya kan dia sudah jawab gitu kan bahwa mengasihi Allah nomor 1, terus kemudian mengasihi sama nomor 2. Itu yang paling dasar untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, tapi kemudian ketika dia udah tahu jawabannya, kemudian dia bertanya lagi, tetapi siapa sesamaku itu? Gitu kan? Itu sesuatu yang menarik juga untuk kita bisa cermati juga ya, karena kenapa dia sampai pada tahap emang waktu itu nggak jelas sesama itu siapa gitu kan? Dia ahli Taurat loh, bukan ini ya, bukan ibaratnya bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Dia itu orang yang memahami kitab Alkitab gitu ya, khususnya yang kitab Taurat gitu. Tetapi dia masih bertanya kepada Yesus, siapa sesama itu? Mungkin itu juga yang kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang juga mau melihat dari sudut pandang itu juga boleh kali kalau misalnya ingin menyampaikan pendapatnya. Iya Pak, kayaknya ya Pak kalau kita lihat sering baca Alkitab ini ya, di sana zamannya itu kan kayaknya ada kelas-kelas suku itu ya, orang Lewi, orang Samaria, orang penyamun itu termasuk orang-orang yang kan orang sakit kusta itu kan mereka kayaknya zaman Alkitab ini memang zaman Tuhan Yesus tuh orang-orang ada di kotak-kotakin ya gitu ya kayaknya. Suku Lewi itu misalnya suku tertinggi atau apa, orang Samaria itu kelas menengah atau apa. Jadi kayaknya ahli Taurat juga mau memperjelas itu kali, makanya dia tanya, jadi sesama itu yang mana? Karena selama ini ada kelas-kelas itu, ada kelas suku, ada kelas strata apa gitu-gitu kayaknya ya Pak. Baik Bu Salam. Betul, sepertinya kalau misalnya kita lihat di sini mungkin benar yang dibilang Ibu Salah, pada zaman itu mungkin situasinya mungkin ya kalau misalnya kita umpamakan di negara kita lah ya, di Indonesia kali ya, kita bisa lihat entah gimana gitu ya, mereka kayaknya kok apa banget sama orang Samaria gitu ya.
Karena mungkin kalau misalnya nggak cuma bacaan ini, kalau misalnya ada beberapa bacaan lain, kita juga pernah lihat yang ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ketika dia kalau nggak salah minta air minum waktu itu ya, si perempuan Samaria itu bilang orang Samaria kan nggak bergaul dengan orang Yahudi gitu. Berarti itu ada pada masa itu sepertinya ini orang Samaria ini bukanlah entah gimana gitu, orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu bukan bagian dari apa ya, ya bukan sesama kali ya, gitu kan? Kalau misalnya kita coba lihat gitu ya, sehingga mungkin nggak cuma orang Samaria, tadi benar yang dibilang Bu Sala, mungkin nggak cuma itu, mungkin ada orang yang merasa aku tuh secara strata sosial lebih tinggi dari yang lain, aku harus aku harus mendapatkan pelayanan yang lebih daripada yang lain karena status sosialku, mungkin seperti itu kondisinya, sehingga si orang ini masih bertanya siapakah sesamaku itu. Mungkin seperti itu ya yang melatar belakangi sehingga hal seperti ini masih ditanyakan oleh si ahli Taurat kepada Yesus. Gitu. Mungkin itu ya. Ini pandangan saya pribadi juga. Mungkin ada yang lain juga boleh kalau misalnya ingin menambahkan terkait ayat-ayat ini. Mungkin ada lagi opini lain dari Tante Tom sekalian. Mungkin kita mau lanjut dulu Om ke pertanyaan ketiga. Boleh. Mungkin. Pertanyaan ketiga juga menarik ini. Pertanyaan ketiga. Monik mungkin boleh balik ke slide yang tadi yang ada ini. Oke, biar peserta juga bisa sekaligus baca. Nah, pertanyaan ketiga ini, siapa saja orang yang melewati orang yang jatuh ke tangan penyamun? Dan kemudian tindakan mereka ketika melihat orang-orang yang terluka tersebut, apa yang mereka lakukan? Nah, mungkin silahkan kalau misalnya ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya bisa bilang ini pertanyaan yang bisa membawa kita untuk yang lebih luas lah. Kita nggak terbatas cuman mengenai siapanya saja, tapi mungkin di latar belakangnya kenapa ya Yesus waktu bikin perumpamaan itu mereka mengambil contoh orang-orang ini gitu. Kenapa bukan orang lain gitu? Misalnya contoh ketika ini ada imam gitu kan, ada orang Lewi, terus ada orang Samaria gitu. Kenapa nggak mereka ambil yang misalnya pedagang kayak gitu? Atau misalnya contohnya, misalnya katakanlah orang Samaria, kalau mereka begitu antipati dengan orang Samaria, padahal mereka waktu itu dijajah sama Romawi gitu, bukan dijajah sama Samaria gitu. Kenapa mereka nggak menggunakan? Kenapa Yesus tidak menggunakan contoh seperti orang Romawi gitu? Apa orang Romawi itu orang Romawi itu lebih baik dari orang Samaria? Mungkin boleh jika ada sudut pandang lain yang ingin disampaikan, yang ingin melihat dari ayat ini, silakan Bapak Ibu. Mungkin untuk ayatnya Monica tampilkan terlebih dahulu dari 31 sampai 36 kalau tadi disebutkan di slide ya. Ya, pertanyaan ketiga tadi. Ya. Saya mungkin mau jawab kali ya. Boleh, Om Bayu, silakan. Yang ditanya tadi siapa aja yang disebutkan dalam tokoh-tokoh yang bacaan ini kan ya. Tadi ada seorang imam, ada seorang Lewi, terus ada seorang Samaria. Ini menarik sih, kenapa orang-orang ini yang disebutkan, karena gayanya kitab suci untuk memberikan pengajaran memang memberikan contoh-contoh yang ekstrim gitu. Kan seorang imam. Imam itu dia ngelihat orang yang terluka bisa kenapa dia tidak menolong, tapi justru di sini ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi bukan hanya tidak mau menolong, tapi juga
menjauh gitu ya. Jadi mau jalan itu berusaha lewat dari seberang jalan supaya nggak kena sama atau nggak bersentuhan, atau barangkali kalau orang yang dirampok tadi luka-luka juga nggak kena darahnya gitu. Karena seorang imam yang akan menjalankan memimpin suatu ibadat memang harus suci, jadi dia ya berusaha menghindari hal-hal yang membuat dia jadi kotor atau najis gitu ya pada saat itu gitu. Nah ini menarik karena apa yang mesti didahulukan sih gitu, kesucian jasmani atau menolong orang itu. Ini kitab sucinya mau memberikan ekstrim ke situ. Lalu orang Lewi itu seringkali disebut juga orang yang mengerti tata tertib dan diberikan anugerah untuk menjalankan tradisi gitu ya. Sama juga nih, gitu. Dia lebih mendahulukan kesucian fisiknya daripada nolong orang. Lalu secara ekstrim ada orang Samaria. Tadi udah dijelaskan teh. Ya orang Yahudi dengan orang Samaria itu nggak rukun gitu. Saya pernah dijelaskan bahwa kenapa orang Yahudi sama orang Samaria itu nggak rukun, karena ada perbedaan masalah kepercayaan mesianismenya itu berbeda itu. Kalau nggak salah, saya lupa juga sih. Dan itu meruncing jadi orang Samaria dan Yahudi itu tidak saling bicara. Gitu. Banyak contoh-contoh di Alkitab bahwa orang Yahudi dan Samaria itu memang seperti bermusuhan atau tidak saling bicara. Nah dalam contoh ini justru orang Samaria orang yang dirampok dan dilukai itu ya dijelaskan sih itu orang apa, apakah orang Yahudi ataukah orang Romawi atau orang mana. Di Injil hanya disebutkan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, cuma begitu gitu. Nah asumsi saja seorang ini karena Yesus juga orang Yahudi menjelaskan kepada sesama orang Yahudi, asumsi saja bahwa seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini adalah orang Yahudi gitu. Nah orang Samaria ini mau kok nolong orang Yahudi juga. Gitu. Kira-kira begitu Pak Willy. Baik, luar biasa sekali Pak Bayu. Terima kasih Om. Ya betul sekali, luar biasa sekali Pak Bayu buat view-nya. Jadi mungkin tadi mungkin itu juga kali ya Pak Bayu ya. Tadi Pak Bayu cerita ada pandangan terkait apa namanya tadi kalau saya nggak salah tangkap terkait dengan kepercayaan terkait iman soal Mesias ya Pak Bayu ya. Mungkin karena apa namanya kadang itu ya apa namanya hal seperti itu hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan iman gitu kan. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang apa namanya justru malah kebencian itu menjadi gitu. Jadi dalam arti sampai tadi bilang nggak bertegur sapa atau gimana gitu ya, nggak saling berbicara gitu antara orang Samaria dengan orang Israel. Sampai untuk menggunakan perumpamaan ini juga bahkan digunakan orang Samaria ketimbang orang Romawi gitu pada saat itu menjajah orang Israel. Mungkin itu kali ya apa namanya salah satu alasannya gitu untuk menggambarkan situasi di zaman itu apa namanya gimana perbedaan terkait dengan sesuatu yang dipercayai gitu kan ya. Itu sampai sebegitunya gitu sehingga membuat orang itu juga ragu bahwa ini sesamaku atau bukan gitu. Itu sesuatu yang menarik juga sih buat saya. Terima kasih Pak Bayu buat buat insight-nya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari aku Om boleh nambahin dikit. Boleh silakan. Iya, kalau yang kebetulan pernah baca juga tentang perikop orang Samaria ini. Jadi kalau yang saya ketahui orang Samaria itu sebenarnya orang Israel aslinya. Tapi karena mereka memutuskan untuk menikah dengan orang di luar ras Israel, maka mereka diasingkan sama orang Israel. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kehidupan sekarang mungkin ada ras-ras
tertentu ya, misalnya orang Batak menjaga untuk menikah dengan orang Batak. Gitu. Betul sekali itu. Iya. Menarik ini, menarik. Nah, mungkin dari situ Yesus juga mau kasih gambaran gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya kayak keyakinan manusia ya. Keyakinan manusia orang Israel nikah sama orang di luar ras Israel, maka dia bukan kaum kita lagi gitu. Tapi siapa sangka orang yang seperti itu bisa berbuat lebih baik dibandingkan orang Israel. Kayak gitu sih. Dan yang aku tahu juga mungkin untuk orang Lewi itu ini sih apa namanya, orang Lewi itu kalau gambarannya saat ini seperti imam-imam seperti Romo ya, mungkin bisa dibilang ya, karena mereka punya jabatan, punya dipandang masyarakat gitu. Itu sih mungkin dari aku. Terima kasih. Thank you, Michelle. Thank you, Michelle. Baik, ini luar biasa. Ini juga ngasih contohnya sangat relevan sekali ya. Kebetulan makasih loh Michelle, ini maksudnya itu apa namanya, kebetulan saya sendiri juga saya berasal dari keluarga campuran gitu ya. Apa namanya, bapak saya orang Jawa, ibu orang Batak. Jadi tadi apa yang disampaikan Michelle tuh benar-benar apa yang sangat relevan sekali juga. Mungkin nggak sampai pada tahap yang kayak inilah ya, kayak orang Israel sampai sama orang Samaria. Cuman seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak sadar gitu ya. Kita sebenarnya ya jangan-jangan kita itu sama dengan seperti si imam itu, atau jangan-jangan kita sama seperti orang Lewi gitu. Kita even nggak lebih baik dari si orang Samaria itu gitu. Mungkin ini apa namanya, ini mungkin juga bisa jadi bahan renungan juga buat kita di apa namanya, di ayat ini ya, gitu. Nah, mungkin kalau ada yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan, yang terkait nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini. Oke, mungkin gini ya, saya mungkin sedikit saya coba menambahkan juga ya nomor 3 ini. Mungkin saya berpikir nih, ini maksudnya apa namanya, agak nyeleneh dikit lah saya bilang gitu ya. Ini Yesus kalau di apa namanya, ini kan waktu dia ngasih perumpamaan, dia waktu di Israel gitu kan. Saya ngebayangin kalau misalnya dia harus ngambil perumpamaan di Indonesia gitu ya, di negara kita gitu ya. Mungkin nggak 3 kali, harus ada 4 gitu kan. Ada orang imam yang lewat itu nggak peduli gitu kan. Terus ada lagi yang apa namanya, tadi yang cuma ngelihat doang gitu, tapi nggak ada tindakan gitu kan. Nah, sebelumnya yang terakhir yang si orang Samaria itu, mungkin kalau di negara kita itu ya, apa namanya, kita bisa mungkin ada yang lewat turun, bukannya nolong tapi malah makin membuat orang menderita gitu. Apa yang tersisa diambil sama dia. Di negara kita ini, saya nge-refer kalau misalnya kita contoh ya kasus yang apa namanya, yang baru-baru ini di waktu kita lagi pandemi, di mana banyak orang terdampak, banyak orang yang apa namanya, yang kesulitan secara ekonomi gitu ya. Kita nggak nyangka bahwa ternyata masih ada loh orang yang ini apa namanya, untuk bantuan sosial itu dikorupsi gitu. Wah, kita tuh apa namanya, bisa dibilang even Yesus sendiri nggak nyampe ke situ untuk ngasih perumpamaannya, tapi itu dilakukan di sini gitu. Itu luar biasa. Bukan luar biasa bagus, tapi itu sesuatu yang kita mungkin kita bisa juga renungkan gitu. Maksudnya kita tuh bisa sampai, manusia itu bisa sampai seburuk itulah gitu. Dan kita harusnya dengan kita tahu ada ayat ini, kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri itu harusnya kita juga makin banyak belajar lah, kita makin banyak refleksi bahwa sebagai murid Kristus, kita apa tindakan kita yang bisa kita lakukan. Kita harus ketika Yesus minta kita sebagai menjadi garam dan terang, itu kita apa yang harus kita perbuat gitu. Mungkin itu sih ya, kalau mungkin untuk kita renungkan lah, untuk kita refleksi yang tadi yang saya sampaikan
cerita itu. Ya itu agak nyeleneh sih dari ini. Saya cuma kepikiran seperti itu aja sih. Kalau Monik boleh menambahkan Om, mungkin kalau Boleh. dari yang pertanyaan ketiga itu lebih ke kita diingatkan Tuhan bahwa seperti yang tadi Om sebutkan bahwa kita tidak hanya bersimpati aja, tapi kita juga harus berempati gitu ya. Jadi nolong, nggak cuma ngeliatin. Karena kalau yang dari yang sering terjadi di Indonesia, misalnya nih ada orang kecelakaan. Yang paling utama adalah orang-orang berkerumun, apaan tuh, kecelakaan kayak gitu. Tapi untuk yang menolong itu, yang benar-benar menolong gitu kayak cuma sedikit kayak gitu. Jadi lebih ke mereka cuma simpati aja orangnya, kasihan orangnya kecelakaan, tapi tidak melakukan sesuatu gitu untuk menolong gitu kali ya Om ya. Betul, Monik. Oke, mungkin ada lagi Om, Tante, atau teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Monik. Ya, silakan Om Budi. Selamat malam. Selamat malam Om. Selamat malam, Mas Willy. Saya mau sharing sedikit ya. Kalau ngelihat pertanyaan nomor 3 ini, kalau dari saya itu, tadi kan Pak Bawi menyebutkan ada seorang imam, terus orang Samaria, sama orang Lewi ya. Kalau saya lihat, ketiga orang ini adalah orang baik ya. Orang baik yang dia punya strategi khusus untuk menolong korban penyamun itu gitu loh. Karena kalau dilihat di ayat-ayat itu kan kayak seorang iman itu dia turun melalui jalan, ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan kan. Jadi seorang iman itu menolong si penyamun itu dari seberang jalan, melewati dari seberang jalan. Terus orang Lewi itu datang ke tempat si korban itu, dia melewati dari seberang jalan juga gitu loh. Terus orang Samaria dia dalam perjalanan ke tempat itu ya ketika ia melihat orang itu berbelas hati. Nah, jadi kalau kita ngelihat ayat-ayat dari Lukas 31 ya sampai 36 ini, saya implementasikan ke kehidupan sehari-hari bahwa kalau kita mau menolong itu kita tidak harus ngelihat siapa yang harus kita tolong ya. Buktinya kalau kita waktu saya zaman kecil itu ada istilahnya perampok mau menolong juga gitu loh. Ada dulu kalau nggak salah Kusni Kasdut ya, dia merampok tapi dia menolong untuk kaum lemah gitu loh. Terus ada lagi siapa gitu loh, penjahat dia mau menolong kayak apa ya, kalau di film itu kan ada Robin Hood ya. Nah dia menolong kaum ini gitu loh, kaum lemah. Nah jadi saya implementasikan bahwa dalam kehidupan sekarang ini memang jujur ini zaman sulit ya. Kita lagi diserang oleh bukan penyamun tapi kita diserang oleh pandemi yang namanya COVID-19. Jadi kita dengan melihat ayat ini sih kalau saya pribadi kita punya kewajiban untuk menolong juga gitu loh. Saya bukan latar belakang orang yang suci, baik dan ini, tapi saya punya setelah lihat ini punya hati nurani. Oh ya suatu saat kalau pamannya memang saya ketemu orang yang lemah, saya harus tolong gitu loh. Itu aja sih Pak Willy. Terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih buat pendapatnya. Ya. Saya mau komentarin Pak Rudi sedikit aja. Contohnya kenapa Kusni Kasdut ya, kelihatan banget umurnya. Iya nih Pak, padahal Zoro juga bisa ya Pak ya.
Joro ada ya? Iya, Pak. Joro kan merampok tuh. Joro Robin Hood. Ya. Oke, thank you Pak Bayu, thank you Oke. Pak Rudi. Ya. Ada lagi mungkin? Dulu, Pak Willy. Itu ada Pak Wesing tuh, Pak Willy. Woi, Pak Wesing, boleh Pak Wesing kalau mau Iya. ini Pak Wesing, jangan malu-malu Pak Wesing. Pak Wesing dibuka dong. Mungkin kalau nggak mau jawab nomor 3, langsung nomor 4 juga boleh Pak Wesing. Kalau mau Pak Wesing, silahkan, mangga. Monik bacakan dulu mungkin ya Om ya. Oh, boleh, untuk boleh, pertanyaan ya. nomor 4. Ya. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Kita bisa lihat dari ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Kalau udah dibacaan mungkin sudah terlihat ya Om ya, yang menunjukkan belas kasihan itu yang siapa namanya, orang Samaria itu ya Om ya. Betul. Kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya kita lihat dari bacaannya, mungkin bisa kita lihat itu sebagai orang Samaria. Tapi mungkin ya kalau misalnya kita bisa telah lebih jauh lagi ya, sebenarnya di Injil itu tidak dibilang siapa orangnya. Maksudnya tidak dijawab secara langsung bahwa itu adalah orang Samaria gitu kan. Apa namanya? Kalau saya sendiri melihatnya ada 2 hal ya. Pertama begini, kita coba lihat dari skenario bahwa si ahli Taurat ini berusaha mencobai Yesus gitu ya. Dia bertanya hal sesuatu yang dia sudah jawab, dia bisa sesuatu yang dia sudah tahu gitu kan. Apa namanya, kasihlah Tuhan Allahmu gitu kan, terus kasihlah sesamamu gitu. Kemudian dia dengan pertanyaan yang mencoba lagi, siapakah sesamaku gitu. Terus dengan apa namanya, kita lihat bahwa jawabannya adalah ketika Yesus mencoba menanyakan, dalam artian tidaklah memberikan jawaban secara langsung, tetapi memberikan pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang benar gitu kan. Jadi dia menjawab, jawabannya adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi itu enggak, maksudnya apa namanya, di satu sisi dia berusaha untuk, mungkin itu ya, ini saya juga ngebayangin sebenarnya seberapa jauh pada zaman itu gitu ya, antara orang Israel dengan orang Samaria itu sebegitunya kah gitu, sampai even si siapa namanya, si ahli Taurat itu dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia nggak mau jawab bahwa itu orang Samaria gitu. Dia tahu itu orang Samaria, tapi dia tidak menjawab bahwa itu orang Samaria. Dia menjawab adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Gitu. Jadi dia tidak menjawab langsung bahwa itu adalah orang Samaria. Gitu. Nah, itu yang saya lihat yang pertama gitu. Di satu sisi itu menunjukkan zaman dulu itu segregasi antara orang Israel dengan orang Samaria gitu ya. Itu mungkin situasinya lebih akut ketimbang orang Israel itu membenci orang Romawi sendiri gitu. Ya, penjajah mereka gitu. Mungkin ya, mungkin. Ini saya ngeliatnya seperti itu gitu. Nah, yang kedua, saya ngeliat apa namanya, skenarionya adalah justru dengan begitu kita justru si orang Samaria itu si ahli Taurat itu secara nggak sadar, maksudnya 2000 tahun kemudian dari jawaban dia itu, dia berusaha menghindari menjawab orang Samaria. Justru itu sangat membantu kita gitu. Maksudnya kita memahami bahwa dari perumpamaan ini yang dimaksud Yesus adalah bukan mengenai si orang Samarianya kah, si imamnya kah, atau si Lewinya kah, tetapi lebih siapa yang telah menunjukkan rasa belas kasihan gitu. Bisa itu orang Samaria, bisa juga harusnya si imam itu yang dalam cerita memang tidak terbukti menunjukkan rasa belas kasihan itu ya.
Tapi maksudnya mungkin adalah bukan masalah si asal orang itu, bukan masalah kebangsaan orang itu, tapi apakah dia menunjukkan rasa belas kasih atau enggak. Mungkin itu. Tapi ini pandangan dari saya. Mungkin dari yang hadir di sini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kalau misalnya memang ada yang ingin di-sharingkan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan. Saya Monik. Boleh, silakan. Saya setuju dengan Kak Willy ya. Sebenarnya ini kisah orang Samaria yang baik hati ini sebenarnya adalah kisah yang luar biasa ya, yang sangat menginspirasi kita. Karena melalui kisah ini kita diajarkan Tuhan untuk melakukan cinta kasih yang tanpa batas, ya, tanpa melihat sekat ataupun perbedaan-perbedaan di antara kita. Ya, seperti halnya orang Samaria yang bersedia menolong sesamanya yang menderita tanpa melihat orang itu membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan pertolongan itu berasal dari mana. Dia hanya tahu bahwa orang itu butuh pertolongan, maka ia segera menolong orang itu, dan itu yang ia lakukan. Itu jadi sangat layak untuk diteladani kisah orang Samaria yang baik hati ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima Thank kasih. you, Tante. Ya, terima kasih. Saya sorry nggak bisa tahu nih Ibu siapa nih yang ngomong tadi barusan, nggak muncul di screen saya soalnya. Baik, tapi betul sekali Ibu. Setuju saya dengan apa yang apa yang disampaikan soal perumpamaan orang Samaria ini. Silakan jika ada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang lain yang ingin menyampaikan lagi, silakan. Jika ada yang ingin sampaikan pendapatnya. Oke, mungkin kalau memang ini kita mungkin bisa lanjut kali ya, Monik ya, saya coba meringkas dari apa yang dari Injil tadi sebelum kita nanti masuk juga ke sharing dan aksi nyata kita setelah membaca dari bacaan Injil hari ini. Gimana, Monik? Boleh. Oke, terima kasih, Monik. Boleh lanjut ke ini, atau tapi ini feel free ya buat Bapak Ibu sekalian kalau misalnya tambahan menyampaikan gitu, pendapat, opini ya ya, ada Om, ya? tambahan, ya silahkan langsung langsung diinterupsi aja, di-cut juga nggak masalah gitu. Oke, nah ini saya coba merangkum, coba meringkas ini dari apa yang sudah kita coba dalami, apa yang sudah kita baca di hari ini. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Jika ada yang mau nambahkan silahkan. Tapi saya coba rangkum menjadi 3 bagian di sini. Pertama adalah hidup kekal, keselamatan itu bisa kita temukan dan bisa kita raih hanya dengan kita mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Nah, di sini saya coba bold di sini, saya tebalkan di kata-kata mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Jadi tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga harus dalam tindakan yang nyata terhadap sesama. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi juga seperti yang sudah disampaikan tadi ada juga pendapat yang sesama kita itu bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita aja, yang orang-orang mereka yang kita kenal. Tetapi juga siapa aja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mungkin juga kita tadi dari Pak Bayu kalau saya nggak salah ya, kita nggak tahu tuh siapa yang dirampok dan siapa yang dirampok sama penyamun itu nggak dijelaskan. Berbeda sekali dengan orang yang dijelaskan mengenai 3 orang tadi, itu jelas sekali disebutkan sama Yesus. Imam, Lewi, terus kemudian seorang Samaria. Tetapi yang jadi korbannya sendiri nggak dijelaskan siapa gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa sesama kita itu kadang kita nggak melihat latar belakang mereka. Kita kadang nggak perlu tahu sih mereka itu siapa gitu. Bukan nggak tahu siapa itu, maksudnya dalam artian
kita nggak perlu melihat latar belakang mereka gitu, apakah mereka dari suku tertentu. Tadi kalau dari Michelle bilang misalnya kayak dari orang Batak itu kan, kalau misalnya cenderung mencari orang yang sama gitu, maksudnya dari suku yang sama gitu kan. Sebenarnya dalam ya mungkin itu masalah adat juga kali ya, masalah kebiasaan. Tetapi maksudnya dalam kaitan dengan iman, mengasihi sesama, kita seharusnya tidak melihat hal-hal seperti itulah, melihat hal-hal yang membatasi gitu. Nah, mereka ini yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka ini, bisa aja mereka adalah orang asing yang kita bantu dan kita tolong, yang untuk kita berikan semangat hidup, atau bahkan tadi misalnya contoh dari yang Pak Erwin bilang, sesama itu sendiri mungkin bisa jadi yang justru orang-orang yang bisa dibilang tidak baik lah ya, melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, orang-orang yang membenci kita, tetapi senantiasa kita doakan gitu. Mungkin itu yang poin kedua yang coba saya rangkum. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah orang Samaria dalam perumahan ini bukan contoh nyata yang menunjukkan belas kasih kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita boleh lanjut ya, Monik ya, ke yang berikutnya. Itu terkait sharing dan aksi nyata. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Saya coba bacakan 1 sampai dengan 4 nanti. Cuman mungkin untuk yang bagi Bapak dan Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian yang ingin sharing dan aksi nyata, nggak perlu satu-satu saya pikir ya jawabnya. Mungkin dengan sharing mungkin bisa sekaligus menjawab 1-2 pertanyaan, atau sekaligus 4 pertanyaan tersebut dari sharing yang diberikan. Nah, silahkan saya coba bacakan dulu yang 1 sampai 4-nya ya. Yang pertama itu adalah, apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Kemudian, jika iya, bagaimana aku dapat mengatasinya? Kemudian yang kedua, apakah kita sudah meneladani orang Samaria tersebut yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang memerlukan pertolongan? Nah, terakhir yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan? Mungkin nggak cuma selama seminggu ke depan, bisa selama beberapa dalam bulan ke depan, atau setelah ini gitu ya, yang bisa ya, sebagai salah satu langkah untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, jika ada yang ingin sharing. Bisa random juga ya Om ya sharingnya, misalnya mau dimulai dari pengalaman bertemu dengan sosok orang Samaria gitu ya dalam kehidupan. Boleh. Silahkan yang ingin sharing dan aksi nyata. Atau mungkin gini, mungkin saya coba cerita dari sisi saya sendiri kali ya, yang coba sharing mungkin ya. Boleh Om. Monik, jadi gini, mungkin kalau saya boleh sharing sedikit. Tadi kalau Pak Rudi bilang Pak Rudi bukan orang yang suci, mungkin saya bisa jawab sama Pak. Saya juga begitu Pak, gitu ya. Jadi mungkin gini, mungkin cerita selama pandemi ini banyak hal yang ini situasi yang pertama kali kita hadapi lah ya. Kita nggak pernah nyangka ada situasi seperti ini. Nah, kemudian di awal-awal pandemi itu mungkin kalau saya boleh sharing. Kita kan waktu itu karena begitu khawatirnya dengan virus ini gitu kan, kita mencoba membatasi interaksi kita dengan orang lain gitu. Nah, salah satu hal yang jadi concern saya dan istri saya waktu itu adalah dari kantor sih saya udah bisa dapat untuk WFH, bisa kerja dari rumah. Cuman di satu sisi kita masih ada gap nih untuk keamanan keluarga lah gitu. Nah, gapnya itu datang dari mana? Itu adalah di rumah kita itu kita ada ART lah. Gitu. Nah, ART ini
bukan yang tinggal di rumah tapi yang pulang harian gitu kan. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu kita agak bingung nih gimana nih kalau misalnya lagi di satu sisi kita khawatir gitu kan, tapi di sisi lain juga kita merasa nggak fair nih kalau misalnya dalam situasi sulit begini kita justru hanya memikirkan diri sendiri dan kita nggak mempertimbangkan situasi orang lain gitu ya. ART yang bekerja di tempat itu, karena kebetulan ART ini juga ada anaknya satu gitu ya yang mulai SMP gitu. Kita juga berpikir wah ini nggak bisa nih kalau sampai harus harus kita berhentikan saat itu gitu kan. Nah, kita kemudian coba juga waktu itu, oke lah kita kasih seminggu buat nggak apa-apa. Saya lupa seminggu atau 2 minggu waktu itu ya, diliburkan, jadi cukup kita aja di rumah gitu. Karena kita pikir siapa tahu situasinya nggak seburuk itu gitu. Jadi dalam 2 minggu udah reda gitu. Nah, tapi ternyata nggak kejadian gitu. Jadinya kita pikir oke lah, ya sudahlah. Apa yang terjadilah gitu, maksudnya dalam artian ya kita coba komunikasikan ke ART kita bahwa kita ada kekhawatiran gitu ya, ada khawatir bahwa kalau misalnya nggak disiplin itu bisa membahayakan semua orang lah, termasuk kita gitu kan ya, sekeluarga gitu. Jadi kita minta untuk ya lebih hati-hati, kemudian juga mengurangi aktivitas buat ART kita, maksudnya termasuk kegiatan dia di sekitar rumahnya lah gitu. Nah, itu bertahan sampai sampai beberapa bulan kemudian ya, kurang lebih ada 9 bulanan seingat saya, sampai di awal tahun ini gitu ya. Pada akhirnya ya mungkin saya mesti nggak bisa bilang bahwa sudah meladani orang Samaria, ya mungkin ya masih lebih kayak imam itu atau kayak orang Lewi gitu ya. Ada situasi di mana waktu itu kita udah nggak bisa lagi sih, maksudnya gini, kebetulan si ART ini dia minta izin ke kita untuk kita dalam seminggu itu kita kasih waktu libur lah gitu. Nah, waktu libur ini kita bisa fleksibel lah, kalau misalnya dia memang ada kebutuhan atau ada keperluan boleh diganti di hari yang lain gitu kan. Nah, salah satu alasannya adalah dia minta diganti harinya karena dia mau menghadiri kondangan waktu itu. Kita pikir, waduh, pada saat itu situasi COVID lagi naik tuh, kalau nggak salah di bulan Februari ya, Januari Februari itu sempat naik yang gelombang pertama itu. Kita coba ngasih pengertian bahwa itu nggak bisa gitu, karena maksudnya harus saling memahami lah satu sama lain gitu kan. Jadi dalam artian kalau memang itu nggak bisa ditinggalkan, dan kita juga nggak bisa lanjut gitu untuk ART itu kerja di tempatnya kita gitu. Nah, di situasi satu sisi saya ngerti sih di daerah di perkampungan itu, maksudnya di pedesaan itu memang kita nggak bisa semudah itu gitu, maksudnya kayak karena situasi pandemi terus ada orang mengundang kita nggak datang tuh kesannya tidak sopan sekali. Saya ngerti situasi seperti itu, cuma di satu sisi saya juga nggak mau mengorbankan keselamatan keluarga juga waktu itu gitu. Jadi waktu itu ya kita coba cari win-win solution gitu, maksudnya ya kita nggak berhentikan, tapi ya paling nggak dia tahulah gitu ya apa yang harus maksudnya bisa membatasi diri lah gitu. Tapi pada akhirnya ternyata nggak ketemu, ya jadinya mau nggak mau sih ya kita berhentikan. Makanya sampai sekarang kita di rumah itu ya berdua lah, saya sama istri untuk beres-beres rumah lah. Cuman di situ sih ini bacaan hari juga mengena juga sih gitu. Maksudnya kadang saya nggak tahu apakah yang sudah dilakukan ini sudah merupakan yang terbaik atau gimana gitu, karena rasanya sulit di dalam situasi yang seperti ini juga kita juga harus mempertimbangkan situasi keluarga kita, apalagi kalau kayak saya dan Sirian kita pasti punya anak yang kecil-kecil gitu kan. Itu juga sih yang kadang juga bisa bilang dilema juga gitu. Satu sisi secara iman kita diajarkan untuk ya gimana ya gitu, harus mengasihi gitu tanpa batas gitu. Cuman ya kadang ya itulah gitu. Karena situasinya itu ya nggak
ya sulit lah kadang. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi mungkin itu juga jadi bahan renungan juga nanti gimana saya sendiri gitu ya, bisa jadi lebih baik lah ke depannya. Gitu. Mungkin itu kali ya dari saya. Silakan kalau dari ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau juga even menanggapi dari sharing saya juga boleh. Silakan. Mungkin ada Om, Tante, atau Michelle yang ingin berbagi cerita. Saya mau berbagi sedikit. Di tengah pandemi ini, saya cukup surprise ya. Kita melihat banyak orang yang dalam keadaan susah mau juga membantu. Contohnya, saya pernah baca di mana ya? Saya lupa, tapi saya pernah lihat itu kalau saya nggak salah di YouTube ya, ada video tentang berbagi kasih. Oh, di FMM. Di FMM yang di Regina Pacis, Bogor. Saya ngeliat di Instagramnya itu, dia, para suster, mengumpulkan nasi, menyiapkan nasi bungkus. Nasi bungkus, terus kemudian dia masak sendiri, kemudian dia olah sendiri, dibungkus, kemudian diberikan kepada tukang beca, tukang nyapu jalan, yang pada awal-awal PPKM itu sangat terdampak ekonominya. Dia para suster sharing di Instagram. Nah, itu saya lihat, ya memang sih mereka suster ya. Tapi di satu sisi, perbuatan ini cukup surprise juga buat saya, karena mereka masuk ke wilayah yang riskan juga untuk terpapar. Tapi mereka saya lihat nggak ada masalah, happy-happy aja itu. Dengar-dengar sih belakangan ada juga yang kena, tapi ya semangatnya itu yang saya lihat. Kemudian saya juga lihat lagi dari mana ya? Oh ya, dari Instagram juga. Jadi ada satu perkumpulan berbagi, namanya berbagi nasi. Nah, mereka juga sama nih. Mereka mengumpulkan donasi-donasi dari orang-orang, kemudian mereka membuat, selain makanan, mereka membuat ini, misalkan, Ibu butuh apa di sini? Mau yang mentahnya atau mau yang sudah jadi, itu tawarkan seperti itu. Nah, kelompok komunitas ini ya berbagi nasi, itu juga sama, dia memberikan perhatian lebih kepada sesama. Nah, kalau saya melihat orang-orang seperti ini, ya, ini melewati batasan seperti suku, agama, bahasa, budaya. Ya. Jadi mereka nggak pandang semua orang, dan sangat tepat seperti yang pelajaran yang mau disampaikan dalam perikop yang sekarang ini, orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa sesama kita itu ya semuanya. Ya nggak usah pandang bulu gitu. Itu yang harus kita tolong. Selama kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, kita lakukan berbuat baik. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan, kalau tangan kirimu memberikan kebaikan, jangan sampai dilihat tangan kananmu. Atau gimana? Kira-kira seperti itu. Jadi intinya, ya lakukan aja. Karena Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan memberikan yang berlimpah, entah bentuknya apa. Saya kira perilaku-perilaku seperti ini ya, yang memberikan kebaikan di luar boundaries ya, itu sangat memberikan inspirasi dan memberikan rahmat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Om. Jadi pada dasarnya kita harus memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan gitu ya, Om ya? Ya, begitulah kira-kira.
Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan sharing-nya? Menanggapi sharing barusan, memang bentuk nyatanya terlihat apalagi pada saat pandemi ini ya Om ya, di saat semuanya juga banyak yang menderita, tapi banyak banget segala bantuan bagi orang-orang yang menderita di masa pandemi ini gitu. Mungkin malah salah satunya mungkin ada banyak umat di Paskalis yang juga menjadi orang Samaria yang membantu bagi sesama yang kesulitan gitu ya. Monik, boleh saya tambah? Boleh, Tante. Silakan, Tante. Kalau ini kembali ke ayat tadi ya, sedikit ya. Sebenarnya kita tuh udah ditulis di hukum Taurat ini memang nggak pakai pilih-pilih, memang harusnya kita mengasihi karena udah ditulis kan di Lukas 10 ayat 27 ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Udah perintah itu gitu loh, nggak pakai nanya siapa ya, pokoknya ya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu kan. Memang udah perintahnya gitu di hukum Taurat itu gitu. Nah kalau jadi kita sebetulnya orang Katolik ini nggak perlu memperdebatkan lagi gitu ya rasa saya ya. Siapa yang saya harus kasihi, siapa yang harus saya bantu. Karena memang sudah tertulis sesamamu manusia seperti dirimu sendiri lagi gitu kan. Nah terus kalau tentang berbagi nasi bungkus itu, WK kita, Mami ada di sini WK. Itu WK setiap apa itu Mi? Coba Mami Sudin bisa kasih tahu. Jadi bisa juga kita kalau memang mau ikut berpartisipasi, sepertinya kita bisa ke WK juga mau bentuk sepertinya bentuk uang ya. Mami Sudin mana sih? Ya, halo. Mami coba, Mami bisa ceritakan bahwa WK kalau memang kita memang bisa ikut berpartisipasi gitu loh, Mi. Ya, makasih Bu Sala. Jadi setiap bulan dari WKRI DPC paroki itu ada memberikan nasi bungkus, tapi khusus untuk Oktober nanti mau berbagi sembako karena pas kebetulan Hari Sumpah Pemuda. Kalau yang setiap bulan itu nasi bungkus itu nasinya 15.000. Jadi siapapun yang mau bisa nyumbang, dan itu kita sendiri yang bagi-bagi diatur lewat mana. Jadi puji Tuhan mungkin bukan mau pas waktu saat saya foto, saya share di status itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi mungkin sekedar orang biar lihat berbagi itu tidak memandang siapa yang kita kasih. Tapi padahal itu pun ada beberapa orang yang bertanya, kenapa itu malah bikin orang yang dikasih itu malas katanya. Saya bilang, lah itu hanya nasi bungkus, paling hanya 15.000. Itu dibilang katanya orangnya dikasih itu nanti jadi malas. Jadi mau malas, mau apa, kata kita niatnya kan mengasih untuk pemulung, untuk apa. Mau pemulungnya itu malas, ya terserah dia ya. Tapi kita niatnya kita memang tulus gitu aja. Jadi nggak usah kita pikirkan, nanti pemulung itu kan nanti jadi enak-enakan, minta terus gitu. Tapi kita harus empati kita tuh nggak memandang dia nanti jatuhnya nanti minta atau apa. Tapi kita harus niat kita harus tulus itu aja. Makasih. Jadi Bu Sudin, jadi memang kita boleh, misalnya ini aksi nyata, ya kan ini aksi nyata juga minggu ini dari antara kita semua bisa berbagi ke WK gitu ya. Kalaupun kita mau ikut berpartisipasi sekedar misalnya 35.000, 50.000 gitu, mungkin nggak harus dari WK, siapapun bisa, mungkin cuma hanya punya 50.000 pun. Ya. Cuman bisa 3 bungkus nasi pun kan berbagi sendiri juga bisa, nggak harus lewat organisasi. Gitu aja. 3 bungkus itu juga bisa memberi makan 3 mulut gitu aja. Gitu. Terima kasih Bu Sudin. Ya, udah Monik.
Terima Ya, kasih terima Pak kasih Bu Sudin, Terima terima kasih Bu kasih. Sarah. Itu luar biasa Ya. sekali ini, sekalian juga mempromosikan kegiatan kali ya di lingkungan Santa Ya, Clara wadah. ya, yang Ya, betul pengejawantahan dari Injil hari inilah, gitu ya. ya, kurang lebih Bu Sarah ya. Oke, mungkin ada lagi Om dan Tante yang ingin bercerita. Untuk yang tadi kegiatan itu, apa bisa dikoordinir aja Ibu Sahala atau Mami? Mungkin nanti di grup apa di mana ya, supaya bisa, ini kegiatan yang bagus sekali sih menurut saya. Karena kan yang penting dari kita ya, kita mau menunjukkan. Orang lain mau mengatakan bahwa dia kan malas atau nanti itu jadi malas, itu biar urusan dia sama yang di atas. Betul. Urusan kita adalah memberi. Ya, betul Pak. Pada saat kita lihat Bapak itu langsung makan, itu rasanya nangis pas kita kasih, dia buka tangannya nggak cuci tangan, dia makan, nangis kita lihatnya, lapar sekali gitu loh. Iya. Iya Bu, mungkin dikoordinir aja yang lebih terarah. Ya. Terima kasih. Iya, iya Pak. Ada lagi mungkin yang ingin bercerita? Mungkin sharing malam ini Halo, Moni. cukup. Ya, halo, ya, boleh. Ya, saya mau sharing sedikit aja. Boleh Tante, silakan Tante. Tante Milana ya ini? Betul. Oke, iya Tante, Jadi silakan. gini, di masa pandemi ini kan tidak semua orang juga bisa dapat vaksin. Iya Tante. Terus kebetulan pada saat di Bogor banyak nakes di puskesmas yang kena. Akhirnya Dinas Kesehatan mengambil keputusan untuk keluarga nakes juga sebaiknya divaksin. Nah, kebetulan suami sama saya kan sudah, anak juga udah daftar di Bitli dan bisa vaksin, udah ditentukan jadwalnya. Saya mendapat jatah 2 orang. Suatu saat saya lagi pasang status kegiatan vaksin massal ya. Terus saya punya langganan tukang pijit ini nanya, Bu, saya bisa vaksin di mana ya? Soalnya saya nggak punya KTP Bogor, saya pendatang dari Jawa, dan bagaimana caranya dia masih bingung. Sudah pernah daftar di suatu tempat, ternyata masih dibilang tunggu aja, belum ada kabar lagi. Akhirnya saya mendaftar suami istri ini sebagai peserta untuk vaksin, karena saya berpikir kalau mereka pijit, mereka dipanggil di rumah atau di tempat orang, kan dia bisa menularkan virus atau dia sendiri bisa tertular virus dan mempengaruhi penghasilannya, sudah nganggur, suaminya juga jadi pekerja serabutan bangunan di Jakarta karena mereka tinggal di sini kos. Akhirnya saya mendaftar, singkat cerita mereka bisa vaksin. Nah, terus ditanya, itu saudaranya Dok ya? Iya saudara saya. Saya dalam hati, ya saudara dalam Tuhan. Itu aja sih. Jadi intinya kalau mau berbuat baik, berbuatlah baik tanpa lihat embel-embelnya, dan itu memang dari hati nurani ya. Nah, itu saja sih sharing saya malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tante atas sharingnya. Jadi benar banget seperti kata Tante dan Om sekalian bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan tujuannya kita, sesuai dengan keikhlasan hati kita untuk membantu orang lain, terlepas dari orang yang menerima bantuan kita tersebut mentafsirkannya berbeda atau melakukannya berbeda, seperti itu ya.
Mungkin ada lagi tambahan Om sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Dan bagi Tante dan Om sekalian yang ingin mengungkapkan sharingnya boleh gitu. Mungkin dari Om Willy dulu, Om mau menyampaikan sesuatu lagi Om untuk sebagai tambahan. Baik, Monik, terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya. Betul, jadi kita sebagai murid Kristus lah, kita sebagai orang yang apalagi kita sudah baca Injil hari ini gitu ya. Ini dari sharing tadi yang disampaikan, betul sekali kita harus gitu ya untuk bisa menunjukkan bukti nyata lah dari belas kasih terhadap sesama, terutama di tengah situasi pandemi ini. Justru ini merupakan merupakan waktu di mana kita harusnya bisa mengimplementasikan apa yang kita imani gitu. Betul sekali, saya setuju. Mungkin juga di tingkat lingkungan tadi mungkin seperti yang Bu Sala dan Mami sampaikan bahwa mungkin itu suatu tindakan yang tindakan kecil gitu, tapi mungkin itu sangat berarti buat mereka yang sungguh membutuhkan. Gitu. Juga tadi apa yang disampaikan Bu Milana ya, terkait dengan banyak sekarang orang juga yang cari vaksin gitu ya, kadang berlomba-lomba gitu kan, kadang melalui jalur-jalur yang bisa dibilang tidak biasa juga gitu. Tapi yang penting adalah kita tidak lupa bahwa untuk peduli terhadap sesama, untuk berusaha membantu terhadap sesama juga tadi seperti yang saya sampaikan ya, tadi kalau misalnya di Indonesia itu mungkin dari 3 mungkin ada 4 ya kalau buat perumpamaan gitu ya. Jangan sampai kita justru malah ketika ada orang yang menderita, justru kita malah menjadi penambah penderitaan bagi orang lain. Mungkin itu kali ya kalau dari saya ya, Monik. Baik. Ya. Terima kasih Om. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke next slide. Ya, mungkin kalau misalnya ini bisa kita langsung ke doa umat ya. 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 Oke. Oke. Ya Om, silakan. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan doa umat yang nanti kita akan tutup dengan doa yang diajarkan itu sendiri, doa Bapa kami. Silakan di sini selain doa yang ada di slide ini, kita nanti jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan intensinya, doanya silakan untuk menambahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami semua boleh berkumpul di sini, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami belumlah seperti yang Kau kehendaki. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kami dari hari ke hari bisa semakin menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga ya Tuhan, melalui cara hidup kami, melalui apa yang kami lakukan, kami sungguh dapat mewartakan Injil-Mu, kami sungguh dapat mewartakan kebaikan-Mu. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami juga memohon saat ini doa bagi Eyang Putri Darel dan Erlang yang sedang sakit saat ini. Kami mohon lindungilah beliau, urapilah beliau, dan angkatlah segala sakit penyakitnya, sehingga beliau segera lekas sembuh dan dapat kembali beraktivitas dengan normal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rumah keluarga Ibu Santi yang saat ini sedang direnovasi. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus ya Allah kepada para pekerja sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan segala proses serta renovasi boleh berjalan dengan lancar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menderita saat ini Tuhan, baik mereka yang terdampak sakit akibat COVID, juga yang terdampak secara ekonomi ya Allah. Kami mohon agar Engkau mencurahkan rahmat-Mu, kiranya juga kami umat-Mu bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi citra-Mu ya Allah, kami bisa mampu menolong sesama kami,
sehingga semua orang bisa merasakan kehadiran dan kasih-Mu di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa pribadi. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sedang menderita, baik menderita dalam hal raga maupun menderita dalam hal jiwa. Ya Bapa, Engkau mengetahui setiap isi dan lubuk hati manusia. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menanamkan kepedulian terhadap masing-masing dari kami. Tuntunlah orang-orang yang menderita agar senantiasa memiliki pengharapan kepada Engkau, dan kiranya suatu hari nanti bisa terlepas dari penderitaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, inilah beberapa doa kami yang kami sampaikan. Kami percaya dari masing-masing pribadi kami ada doa-doa yang mungkin saat ini belum tersampaikan, tapi Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami, Engkau tahu apa yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan harapan-harapan kami ini dan berkatilah supaya segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami satukan doa ini ya Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Ini doa penutup nanti dilanjutkan dengan ini ya, berkat penutup oleh Pak Erwin ya. Minta tolong ya Pak Erwin ya, sebagai prodiakon ya Pak Erwin. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan bersama dengan saudara-saudari kami. Mohon bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau, melalui ucapan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang mengasihi. Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Bapak Ibu, para saudara sekalian, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, kenalan kita, diberikan berkat oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, terima kasih kepada Om dan Tante sekalian yang sudah bertugas dan yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki ke babak door prize, kami akan menyanyikan dulu sebuah lagu pujian. Bentar, saya sharingkan. Karena tadi sudah mencoba download tapi tidak bisa, jadi akan di-share langsung dari YouTube-nya ya.
Sudah terlihat, oh harus di stop. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name.
worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Baik, untuk selanjutnya. Oke. Sorry, masuk ke iklan YouTube jadinya. Oke, untuk selanjutnya. Sampai kaget tadi kok ada bunyi itu. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke sesi door prize. Ada seperti ditampilkan di layar, ada 8. Untuk pertemuan ketiga ini semakin banyak ya hadiahnya. Untuk yang pertama ada raket nyamuk, kemudian ada juga beras, minyak, kemudian gelas dari House. Lalu ada hadiah ke-5 dan ke-6 itu lilin apa ya namanya? Lilin yang ada simbolis dari Keluarga Kudus Yesus dan juga Bunda Maria. Lalu untuk yang ke-7 dan ke-8 itu ada wedang ungu dan juga madu rambutan seperti itu. Oke, silakan kepada Michelle untuk memutarkan roletnya. Ini saya stop dulu ya. Oke. Untuk hadiah pertama yaitu raket nyamuk. Udah terlihat ya roletnya. Sudah Shell. Mumpung lagi musim hujan ya, jadi raket nyamuk ini sangat berguna untuk menghalau segala nyamuk dan mungkin segala dosa yang akan kita lakukan gitu ya. Amin, amin. Amin aja. Itu yang udah dapat, yang udah dapat kok nggak ada ditulis namanya lagi. Ada, masih ada itu. Yang mana? Siapa? Pak Bayu. Oh, Mami ingat Tante aja. Lia. Iyalah, Pak Bayu is the best. Oke, nanti di skip aja deh kalau dapet. Iya, kalau dapet yang udah itu di skip. Ulang aja ya. Jangan nangis ya Pak Bayu. Oke. Kalau dapat apartemen, nah mungkin Bapak Om Bayunya nangis ya. Oke. Usahalah. Ibunya. Lucy. Mama, ya. Tapi mamanya nggak mau on cam. Malu ya. Mama mau Oke, selanjutnya. Untuk hadiah kedua, beras. Di musim kayak gini, beras 5 kilo sangat cukup. Mungkin yang memberikan beras 5 kilo, memberikan 10 kilo kan juga bisa ya. Veronica Desi. Tante Desi. Itunya. Lanjut, minyak bimoli spesial. Kalau dulu bimol itu singkatannya itu apa? Bibir bonyong 5 cm ya kalau nggak salah ya dulu. Pak Bayu jangan nangis ya Pak Bayu. Om Bayu. Lewat. Sayang sekali Om Bayu. Putar Mungkin lagi, Om Bayu putar bisa lagi. berbagi tips gimana caranya dapat undian Sampai 2 berkali-kali kali. ya Om. Gimana tuh Om tipsnya? Harus berani sharing. Betul. Ya Om. Oh, Tante Lia Angga. Selamat. Selanjutnya, gelas dari House. Monik, minggu keempat yang udah dapat boleh nanti semuanya dikocok. Oh gitu, baik. Nanti ada yang nggak Terwujud. Oke, selanjutnya lilin, hadiah lilin bergambarkan Bunda Maria dan juga Keluarga Kudus Yesus. Kalau buat rosario ya ini bisa banget. Apalagi mau bulan rosario lagi.
Aryati. Tante Sri Aryati, selamat. Lanjut. Lilin juga. Siapakah yang akan menjadi pasangan kembar dari Tante Sri? Iya. Tante Li. Oh, Tante Nining. Selamat. Udah ya? Tante Nining bukannya Udah udah? Udah. Udah dapat itu. Udah. Oke. Udah. Bu Nining kenapa udah pernah? Udah. Selanjutnya diputar. Ini saya buat lagi. Yeay! Saudara-saudara. Buat mati lampu, mohon. Mana iya, Nah, nyalain ya lilin itu. sambil itu ya, sambil Pas, ngeraket kan? nyamuk. Bener, jadi sambil nyalain lilin, Monica bisa nepok nyamuk. Nah, kan? Gila, perpaduan komplit ya kan? Hadiahnya lanjut. Untuk hadiah ke-7, wedang uwu dan juga madu rambutan. Wah, Josh itu. Apalagi untuk menghadapi corona ya, Om ya. Iya. Tante Milana. Weh. Terima kasih, Coco. Yang sharing ini dapat semua nih. Lanjut. Pasangan kembaran dari Tante Milana siapa nih? Oh, udah pernah, udah pernah Oh, dapat. jadi sudah ya. Udah pernah. Ya, waktu itu ya. Keren. Diputar. Michelle. Mantap. Oke, sudah semua. Baik, sekarang lanjut ke foto, sesi foto. Udah semua. Michelle mungkin bisa bantu untuk screenshot, boleh? Oke. Ini 2 kali ya fotonya. Oke, Om Tante silakan buka kameranya. Tante Nining nih belum. Loh, Tante Ina sendirian. Om Wesing kemana, Tante? Ngambil hadiah. Oh, alah. Dulu ya ngambil hadiah. Om Wesing di sebelah saya, Om Wesing. Benar. Di sebelah saya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tadi Tante Agnes gambarnya hilang. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih. Nanti pemenang akan dihubungi oleh Om Sudi ya? Om Papi. Om Sudi. Monik. Jangan tiba-tiba ya, Bi. Ya. Yang sudah dapat hadiah bisa dapat lagi. Oke, Om. Jadi diharapkan semuanya langsung datang ya, semuanya ya. Jadi makin banyak. Oke. Terima kasih, Monik. Terima kasih, Moni. Terima kasih. Terima kasih, Moni. Semua Bapak Ibu sudah hadir. Makasih. Lagi. Terima kasih.